soleh. Soleh itu kelengkapan dari seluruh cairan atau roh atau padatan kebaikan. Kalau dia masih cairan, dia masih cair, dia khair. Kalau dia sudah padat, tapi eksklusif dan segmentatif, itu namanya aruf, pasal-pasal hukum. Kalau birrun itu hubungan intim seorang hamba yang bertamu kepada Allahnya, maka dia mabrur julukannya. Kalau hasan itu inisiatif, ihsan itu inisiatif pribadi Anda untuk berbuat baik padahal tidak diwajibkan. Kalau soleh itu the whole thing of kebaikan, maka dia juga bernilai baik, nilai mulia, bernilai, dia juga valid, dia juga solid, dia juga akurat, itu soleh. Jadi tingkat akurasi jadi sangat ilmiah kesolehan itu. Kalau khair saja tidak harus ilmiah, tapi kalau soleh harus sangat ilmiah. Jadi saran saya adalah tolong tidak buta terhadap titik berat keadaan yang sebenarnya, yang kasus-kasus itu hanya efek-efek, hanya gatal-gatal. Apakah itu penggandaan uang, apakah itu cuma gatal-gatal kecil yang Anda harus bukan titik beratnya apa. Karena semua yang Anda lihat itu, Anda lihat yang di bayang-bayang di media segala macam itu kan Anda tidak bisa mengejar iki apa tuh tujuannya. Goalnya itu apa? Kok menggandakan itu goalnya apa? Kalau mau kaya, kan mudah kalau mau bisa menggandakan uang. Apalagi bisa menggandakan emas. Kalau saya ingin kaya, saya bikin emas. Sehari sekilo aja. Terus gak karuan sugi ya. Sehari sekilo tak telgar titik di toko sana, saya bikin gedung sekolahan. Saya bikin nih, terus saya kasih hati manis, kalau mau kawin lagi tak sumbang dan seterusnya. Kenapa saya kalau menggandakan uang itu kan kriminal, Mas. Itu kan kriminal. Kalau serinya sama berarti memalsukan. Kalau serinya lain dari yang dibikin oleh BI dan PT Peruri, itu berarti kriminalitas, melanggar keuangan negara. Kan nggak boleh nambah lembar 100 rupiah aja, nggak boleh, karena jumlah uang itu sudah dihitung berapa lembar yang berapa nilainya, harus dalam keseimbangan dengan kekayaan negara yang ada sekarang. Kalau enggak inflasi. Dulu Idi Amin tahun 70-an mencetak uang banyak-banyak, kalau negaranya bangkrut disangka dia akan menjadi kaya dengan mencetak uang. Uang itu kan bukan kekayaan, uang itu kan simbol. Uang itu kan cuma udu nek teplak itu, udu gaple ya. Ya sama kertas ya, 5.000, 10.000. Uang itu bukan kekayaan. Uang itu cuma ketak ya, nek cara Jawa Timur ketak. Apa jenenge? Kalau kita mau antri beras dulu, itu kan kita bawa kertas kecil, kupon. Uang itu kupon. Dia bukan kekayaan. Tapi kalau mau kaya, bikin emas. Mas. Akhirnya katanya, kok jadi emas sih gua? Lembarnya apa sih? Bojone seorang latang. Kenapa melibatkan orang lain? Kenapa ada konsumen segala? Kenapa orang ditarik segala macam? Tujuannya saya nggak paham. Juga kasus-kasus yang lain ya, yang aneh-aneh itu saya paham. Itu sebenarnya output dari fakta peradaban di mana kita ini buta betul terhadap nilai-nilai. Dan tuli dari pemberitaan-pemberitaan Allah. Kita nggak tahu. Bahkan kita melakukan begitu banyak hal yang berbahaya, yang tujuannya nggak jelas. Gitu. Ini bisa jadi tulisan panjang sebenarnya. Kita ini sudah memutuskan menyembah berhala. Berhalanya nggak mau lagi. Lari-lari terus kita kejar-kejar, terus kita bentur kok dalam rangka mengejar berhala itu kita bertanya sama teman-teman. Jadi kita ini sudah menyembah materialisme, tapi tiap hari mengeluh tentang materi, betul? Tiap hari mengeluh. Bagaimana sih ini? Gitu. Jadi ini adalah peradaban betul-betul buta.
ini buta. Nggak jelas tujuannya kok. Kenapa tidak ada akurasi strategis terhadap tujuan itu? Kalau mau kaya kan mestinya gini. Apalagi sekarang contoh butanya lagi, kan tidak suka mencari, seolah-olah suka mencari pasal bahwa menciptakan uang baru itu entah dengan menggandakan, entah dengan apapun caranya, itu kan melanggar undang-undang negara. Dan belum ada yang kesana sampai hari ini, belum ada yang ngomongin itu. Kan nggak boleh ya. Gimana kalau selama yang disebut palsu itu biasanya zatnya nggak ada seratnya, nggak ada ini. Kalau di terawan gini itu kan disebut palsu. Enggak, palsu tidak hanya itu. Palsu ialah kalau ada dua hal yang, satu hal yang menjadi dua, yang seharusnya satu menjadi dua atau tiga, itu palsu juga. Itu. Ya cuman senang juga kita mendengar ada kata penggandaan itu sehingga dikarang-karang karo arah-arah. Jadi adik saya di Probolinggo itu bunuh orang, kita salah dengar katanya. Orangnya minta tolong digandakan, dia dengarnya tolong dijandakan. Akhirnya dibunuhlah dia supaya istrinya jadi janda. Ono ngono meneh arek iso wae. Cangkeme arek itu. Dan cepet banget itu loh. Responnya itu bangsa Indonesia cepet banget. Dan itu membuat saya optimis di Indonesia. Kan di Indonesia itu nggak bisa dibikin sedih. Nggak bisa dibikin mati, itu nggak bisa. Nggak ada matinya bangsa Indonesia ini. Ya Allah, itu sampai kerenyek itu nggak masalah. Dan ini belum apa-apa ini. Ini belum apa-apa ini. Yang terjadi sekarang belum apa-apa. Dan ini tingkatnya kan tidak hanya Indonesia, seluruh dunia mainstream akuarium global itu menipu kita benar-benar. Dan kita kok ditipu? Kita pandai menipu diri sendiri. Kalau kita ditipu, ya kita tipu sendiri kan gitu. Kayak orang nyebrang, tanya sama pegawai sepul dulu, yang ke Jogja jam berapa? Jam 5. Yang Semarang jam 6. Yang ke Bandung jam 7. Lu sampai mau kemana? Enggak, saya mau nyabrang. Supaya enggak ketabrak ya toh, diperjelas jamnya. Untuk nyabrang di tetek kereta api itu. Bangsa Indonesia itu makin hari makin misterius bagi saya. Tapi misterinya itu sangat jelas. Enggak bisa dihancurkan, enggak kaget pada apapun. Betul enggak? Rakyat loh ya, nggak kaget sama apapun, udahlah. Yang kagetan ini kan yang sarjana dokter pelajaran ini karomah kan gitu. Loh, kalau ngomong karomah, kenapa tidak ingat? Sekarang untuk urusan cyanida berapa miligram itu cari ahli sampai Australia untuk supaya ekspornya jelas, ya. Pajaknya jelas, rujukannya jelas, sampai Australia, sampai UI, sampai mana-mana. Itu tanya, begitu disebut karomah, nggak ada yang berpikir siapa ya yang di karomah, nggak ada yang mikir. Ngomong karomah, nggak ada yang mikir. Apa bedanya karomah sama fadilah, sama maunah, sama wahyu, sama inspirasi, ilham, hidayah? Itu semua kan ada konstelasinya. Tanya sama yang tahu ini. Ngomong di mana-mana terus salah sangka. Jadi ini ya Allah, ini buta, ya Allah buta. Nah, kenapa kok buta? Jadi ini saya ngelihat yang disebut evolusi ini, Ustaz. Kan manusia itu sebenarnya sama Tuhan tidak. Nabi Adam dibikin nyuruh malaikat Israel ambil tanah di Mojokerto gitu. Lempung gitu, terus digawe tapel itu artinya jasad manusia baru disebul sama Allah. Itu kan nggak terus dibawain Quran Anda, ya toh? Udah pokoknya diciptakan gitu aja, terus udah disuruh diciptakannya juga Anda dijebak sama informasi Allah dan Anda nggak mau mikir. Kan Allah mengatakan ini jailun fil ardi khalifah, aku
diciptakan khalifah di bumi, tapi ternyata ditaruh di surga, kan gitu kan. Terus baru dibilang kepala takroba hadhihi syajarah, jangan deketin pohon itu, buah itu adalah buah haram. Jangan katanya di bumi, kok sakit di surga, itu tidak ada yang nanya loh sampai sekarang. Tapi kan ngomongnya di bumi sampean, ini gimana kerjanya ini kan gitu. Ternyata di surga. Terus nanti ada pohon yang dilarang jangan dekat dan seterusnya, kemudian digoda oleh iblis, dan iblis itu Adam tidak akan tergoda oleh iblis di Ahsani Taqwim, tidak akan tergoda. Cuma dia belum pernah ada pementasan teater di surga. Maka makna iblis ini datang dengan malak jeningan kostum Jibril. Jadi iblis datang dengan pakaian malaikat, dengan wajah malaikat, karena dia lebih senior daripada malaikat Jibril. Maka Adam menganggap itu malaikat, maka dia taat kepada sarannya si iblis. Karena iblis ini malaikat sebelumnya, sebelum dimutasi menjadi tapi kualitasnya tetap kualitas malaikat. Iblis itu sebutan, itu jabatan. Iblis itu bukan namanya, tapi jabatannya. Lu kita kalau bedanya pangkat kalau jabatan. Jenderal itu pangkatnya, pangkat itu jabatannya. Iblis itu jabatan, bukan pangkat. Namanya bukan iblis. Namanya macam-macam, tergantung di mana dia. Kalau di sini budayawan, kalau di sini ustadz, di sini kiai, di sini dukun, di sini macam-macam, tergantung. Iblis kok ya. Jadi kalau di setiap langit, di setiap lapisan langit, iblis diberi gelar masing-masing. Ada Al-Khosyib, ada As-Sajid, ada Ar-Raqib, ada Kanzul Jannah, ada macam-macam gelarnya sesuai dengan konteks pemahaman orang. Kalau daerah ya selamat datang Kiai Haji Iblis. Jadi teman-teman sekalian, loh, itu juga Anda tidak pernah bertanya. Makanya kita jangan buta lah. Ini yang dasar-dasar kita masih buta kok. Saya rileks ngomong seperti itu karena Allah memang membekali saya akal, common sense tadi, dan tidak masalah. Saya tidak khianat apa-apa sama Allah kok dengan itu kok. Ayo jebak sampean. Karena Allah itu memberi 3 macam informasi. Satu yang disebut wahyu itu mas, atau firman. Satu perintah atau dogma. Dan itu hanya Allah, tidak usah dipertanyakan kok dia ngasih dogma. Nah yang gimana wong dia yang punya sakar pun gak belum tak tahu lo kabeh. Enak dewe tak ringkes ini bumi srengenge tak perkes meneh, tak unter-unter lah dadi mulanya. Itu untuk bantah. Itu. Jadi tidak usah bantah surat apapun lah, ayat berapapun lah. Gue dibatalno karo Gusti Allah. Lha wis gak sido lho, belum. Jadi saya ini sedang bermesraan sama Allah. Kan Allah, insya Allah senang sama, waduh akal yang aku anugerahkan kepada anak itu dipakai dengan seksama, kan begitu kan. Terus saya ten bumi kok ten swarga. Akhirnya iblis yang gelisah, Jibril nggak gelisah, semua yang lain nggak gelisah kok. Ya tak? Katanya tadi SK-nya di bumi ini jailun fuladi khalifah. Tiba-tiba kok kita di surga dan tidak ada kritisme, tidak ada demo, tidak ada somasi, tidak ada yang lapor ke MK, tidak ada mana. Akhirnya iblis terbukti dia yang paling tertib dan disiplin. Ya, diam-diam mengatakan, ya Allah, kemarin bilangnya di bumi loh ya. Bukan di surga. Jadi mohon maaf, dengan cara saya akan pindahkan dia dengan ke surga. Maka dia bikin mafia, maka dia bikin konspirasi, maka dia pakai acting seperti malaikat yang wajahnya cahaya. Kemudian Adam tertarik kepada dia, terpesona, kemudian dia mendekati pohon itu. Dan jangan dipikir pohon itu pohon yang hina. Memang ada sesuatu yang hina di surga. Nggak mikir juga nih orang-orang. Fa innahu haram, itu buah haram. Haram itu maksudnya kamu itu belum saatnya menyentuh buah itu, karena puncak kenikmatan di surga ya buah itu. Kamu masih S1, kamu jangan sentuh itu dulu, dan kamu tuh kan semester pertama, ini S3, ala kamu jangan sentuh itu dulu. Bukunya tuh gede ya, gitu loh. Tamat SMA baca kitab kuning gak iso, kitab coklat gak iso.
merupakan SK-nya, kan begitu. Nah, bahwa caranya iblis seperti itu karena iblis tahu dia sudah tidak dalam posisi untuk melakukan somasi secara resmi, kan gitu, betul nggak? Ya Allah, nggak bisa dia gitu. Oh, kamu kan sudah saya perankan, sudah saya casting kamu menjadi iblis, dan kamu saya larang untuk sujud pada Adam, kan gitu, gitu kan? Ya, emangnya iblis berani sama Allah? Kamu tuh jangan goblok-goblok lah. Ada yang berani sama Allah tuh bikinnya iblis apa wastakbar. Memang itu kan teks dramanya Allah. Emang ada yang berani sama Allah? Emang iblis berani? Gila apa? Nggak berani. Nggak berani. Jadi kalau itu ada gambar di internet itu apa ini mas? Panco antara iblis lawan Yesus. Iblisnya lapor ke saya ini kan ini Yesus yang ke Tuhan nih, terus saya gini Panco sama, jadi saya ini dianggap pesaingnya Tuhan, tolong kasih tahu Tuhan saya nggak gitu, nggak berani sama Allah, enak aja, nggak ada yang berani sama Allah, gila apa? Nggak ada. Nggak ada tanya makhluk yang manapun yang lebih hebat dari manusia yang samar-samar. Anda browsing ada itu, ada kalau anda cari nanti saya kasih tahu. Itu ada makhluk-makhluk yang dulu bertugas di zaman Fir'aun, bertugas lagi di zaman Ratu Sima, dia turun lagi naik, turun lagi. Dia menyimpulkan pokoknya yang satu itu, yang namanya Allah SWT sudah, kamu tidak bisa ikut-ikut, tidak usah melawan, itu tidak bisa dilawan, itu luar biasa dan dia sangat baik. Gitu. Maka iblis pun tidak akan berani sama Allah. Jadi anda jangan pikir iblis itu musuhnya Tuhan. Iblisnya menderita. Ya Allah, aku dianggap musuhnya Allah. Ya Allah, ampun gitu kan dia. Itu. Apalagi saya sudah nulis di drama saya tuh di Bingungan Iblis, dan non iblis itu pengagum Muhammad tidak karu-karuan. Lu kok bisa iblisnya? Lu yang Muhammad lebih senior dari iblis, anyal mana lagi. Rasul Muhammad lebih senior dari iblis, lebih senior dari Jibril, karena dia ciptaan Allah yang pertama, Nur Muhammad. Kemudian yang anda kenal sekarang dengan Maulid Nabi itu adalah Muhammad yang sedang disuruh jadi bupati di bumi, suruh bertugas di bumi gitu dong. Terus anda pikir sekian miliar tahun, sekian miliar abad kehidupan ini, si kasih Allah yang namanya Muhammad itu hanya ditugasi 63 tahun. Sia-sia banget hidupnya. Enggak, dia sedang tugas di berbagai macam tempat yang lain. Jangan nggak usah bantah. Anda mau ketemu jin, tanya sama jin, nabimu siapa? Dia bilang Muhammad. Apakah Muhammad yang di Mekah itu? Iya, dia bilang. Cuman ketika di tempat saya bukan yang di Mekah itu. Ngerti maksudnya? Loh, makanya jangan terlalu buta. Kemungkinan dalam hidup tuh itu mengalir mas, getaran itu, hidup tuh getaran. Makanya surga disebut, selalu menyebut sungai itu karena aliran. Kita nanti menguasai aliran, pengen ini jadi, pengen ini jadi, pokoknya kita menguasai aliran. Aliran itu ya bisa aliran air, aliran listrik, aliran apa saja. Semua yang sifatnya berjalan dan dinamis itu namanya aliran. Dan kita menguasai sungai di surga itu kan dia, Allah mengatakan mintah tial andar, kita di atas surga, kita memerintah sungai-sungai itu. Yang penting pada sungai bukan tanah yang berlubang, bukan airnya, tetapi alirannya. Nah, aliran ini yang engkau harus bawa kemana-mana. Kamu kesini untuk mengalir dan terus alirkan sampai bulan depan. Jangan berhenti di tengah jalan, terus hidup itu mengalir. Banyak kan bisa alin tadi Pastor. Kita terakhir sebelum bilang saya terakhir. Jadi mengalir itu gini. Saya coba Anda ke Pulau Seribu. Ketika Anda naik perahu, tolong ambilkan ombak. Bisa nggak Anda? Yang bisa Anda ambil? Air. Nah, Anda jangan terpukau sama air, karena yang ada pada air itu yang terpenting adalah ombaknya, getarannya, gelombangnya, kan begitu.
Jadi jangan percaya sama warna dan lukisannya Dada, karena yang penting adalah apa yang mengalir dan bergetar padanya. Itu kalau itunya cuma mediumnya. Salah keras ini bisa. Disebut terus ini dadang pelukis. Bisa pameran di Perancis, pinggir sungai. Kita di sana. Nah terakhir gini, karena saya sudah terlanjur ngomong yang pangkal-pangkal yang bulu-bulu ya gini. Jadi Anda lihat Adam itu kan enggak jika taruh bumi terus dikasih Quran enggak, karena dia sudah aksani takut. Jadi dia sudah cukup saja, sudah cukup. Manusia itu dengan dirinya sudah cukup untuk bikin baik, untuk bikin peradaban yang mulia, sudah cukup dengan dirinya. Tidak usah Quran, tidak usah Injil, tidak usah apa-apa, tidak usah sekolah, tidak. Asal kamu jadi manusia aktif dan mengalir kemanusiaanmu, maka akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Loh ini beneran. Tapi kan manusia pemalas, dia layak kilun, dia tidak maksimal menggunakan akalnya, hatinya juga selingkuh, hatinya tidak jujur dan seterusnya. Akhirnya terjadi keterpecahan dan keterkepingan kemanusiaan pada dirinya, sehingga kemudian pada generasi kedua setelah Adam sudah terjadi pembunuhan. Anda bisa semenderita Anda tidak pernah punya anak yang membunuh adiknya toh, kakaknya toh. Jadi bagaimana Anda merasa menderita itu? Ada manusia pertama baru percobaan itu sudah harus mengalami anaknya dibunuh oleh anaknya. Semenderita-menderitamu kan paling bayar kredit telat kan begitu kan? Kan tidak, kalaupun sekarang terbunuh Mas, tidak seperti Qabil dan Habil kok kasusnya. Paling kalau ada mafia besar, yang satu ini debt collector kelas 1, terus gangguin ini, dibenci sama ini, disukai ini, akhirnya terjadi pertengkaran, akhirnya kasih pelajaran ke si debt collector itu. Diracun aja tuh anaknya, umpamanya gitu ya, umpamanya, dan seterusnya. Ini saya nggak ngomong siapa-siapa ya. Kan tidak ada relevansinya loh, kecuali di dalam pikiran Anda sendiri Anda rangkai, itu tidak ada masalah. Tapi secara hukum saya tidak pernah ada sambungan-sambungan seperti itu. Tidak terekam di CCTV. Iya. Anda tidak pernah mengalami seperti itu. Nah, Nabi Adam itu sudah cukup dengan dirinya tanpa pernah sekolah, tanpa pernah membaca. Yang disebut wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Di terjemahan disebut dan Allah mengajarkan nama-nama benda atau nama benda-benda. Saya tidak menyalahkan, tapi saya kurang akurat pada pemahaman saya. Sekarang saya tanya, kata apa yang sekarang masih kita warisi dari Allah yang diajarkan kepada Adam? Kalau itu nama-nama benda, apa batu, apa batu itu hajar misalnya bahasa Arab atau apa? Yang mana? Kata yang mana yang diajarkan oleh Allah kepada Adam yang pasti untuk diwariskan terus? Untuk apa Adam diajari? Terus Adam diajari tidak untuk siapa-siapa yang lain, terus ngomong harus apa? Masa Adam diajari untuk dirinya sendiri? Itu fakta pertama. Fakta yang kedua, kata kan lahir dari kesepakatan sosial. Itu dehem kan gitu kan, karena rosonya itu kan kata dehem itu kan sesuai dengan bunyinya. Dehem kan gitu kan. Kalau di Jombang ada jajan namanya tata kriak, nggak pernah tata kriak korek gitu. Maksudnya ada kacang dibungkus apa tepung digoreng keras, kalau makan tuh kriak. Nah itu terus disebut tata kriak. Itu kesepakatan. Di sebelah desa saya ada namanya desa Sideng. Itu karena ada bom Belanda waktu orang Sideng. Loh ya apa? Itu kesepakatan. Jadi mana yang diajarkan Allah mana? Menurut saya itu fenomenologi yang diajarkan.
bahwa hidup itu nanti ada begini, ada begini, ada begini. Bukan kok ini batu dan iki godong, enggak gitu menurut saya. Kalau cuma batu godong nama itu kan dia bisa bikin sendiri sama anaknya, ya toh, bisa disepakati lah, iki asbak, iki rokok, kan gitu. Jadi cukup dengan dirinya sendiri, Adam sudah bisa menjadi manusia, bahkan insan kamil. Tapi kemudian manusia malas, kemudian rakus, kemudian materialistik. Ya di zaman hancurnya di zaman Nabi Nuh kan karena rusaknya keluarga-keluarga. Hancurnya di zaman Nabi Lut kan karena homoseksualitas ya. Kemudian hancurnya umat di zaman Nabi Hud karena materialisme. Karena sangat individualistik, materialistik. Itu penyakit-penyakit yang kita sudah sekarang. Salah satu yang membuat Indonesia ini tidak diazab Allah secara besar-besaran seperti di zaman Nabi Nuh adalah karena sejahat-jahat orang di Indonesia itu baik sama keluarganya. Semuanya. Saya ketemu sama pembunuh yang pembunuh bayaran, sudah membunuh siapa, bilang sama saya siap gak di penjara, tak mati, saya kira buka pomas. Cuma aku titip bojo, gitu. Maksudmu titip bojomu ini nek cuma lebih panis lain ya. Maksudnya titip bojomu. Ada yang dulu pernah ditangkap yang bunuh bosnya Cina itu, kemudian dia di penjara, dia bisa keluar penjara dalam keadaan diborgol tangan dan kakinya, hanya pakai celana pendek dia bisa keluar dari penjara militer, ingat ya. Itu dia sekarang di salah satu lapas di Sidoarjo, dan dia bilang sama Kalapas, Pak, sampean kan tahu saya ini berasal dari satuan yang tidak kalah sama Kopassus. Saya bisa keluar dari penjara dengan sangat mudah. Saya bilang, tapi saya berjanji tidak akan keluar dari sini dengan satu syarat. Kalapas bilang, apa syaratnya? Tolong saya dipertemukan sama Cak Nun. Udah, ini Kalapas nyari saya datang ke penjara itu. Dan dia ikhlas di penjara seumur hidup, asal saya menyaksikan bahwa dia bukan yang paling bersalah dalam kasus itu. Terus dia bawa berkasnya, dia nangis di pangkuan saya. Kalau dia gede banget, saya kecil begini, dia nangis di sini saya, gugu-gugu itu. Terus dia kasih berkas, saya salah, tapi yang lebih salah adalah komandan saya. Kalau saya hukuman mati, kemana saya harusnya hukum? Kalau saya hukuman seumur hidup, seharusnya ada yang dihukum mati, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman sekalian, karena manusia tidak sungguh-sungguh, akhirnya katakanlah Tuhan ngalah. Ya udahlah, kalau kita tak kasih buku manual, tak kei panduan, tak kei map, ya, barangnya itu tak kei map, maka muncullah Suhufi Ibrahim wa Musa. Muncul mushaf kecil semacam ya oret-oretan lah, gini loh hidup itu gitu. Dulunya kan enggak, dari Nabi Adam sampai sebelum Ibrahim itu enggak dikasih panduan apa-apa, karena Allah sudah menciptakan ahsanul taqwim kok, sudah manusia yang masterpiece kok, sudah beres kok. Tapi karena manusia tidak menggunakan akalnya dengan maksimal, ya, maka akhirnya Allah kasih panduan. Kemudian ternyata juga tidak menolong mereka. Makin lama makin rakus lagi, makin perang lagi. Akhirnya panduannya dilengkapin. Kemudian menjadi kitab Taurat. Taurat dikembangkan lagi menjadi Zabur. Zabur dikembangkan lagi menjadi Injil. Injil disempurnakan menjadi Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, kenapa sekarang kita bertengkar mengenai agama ini, apa itu kafir atau bukan, calon ini atau itu dan seterusnya? Karena kita terjebak pada institusionalisasi. Kita terjebak pada pelembagaan, bahwa menjadi orang Islam itu cukup, kan Anda tanya aja sama ulama, apa tuh Islam? Islam adalah mengakui Allah, malaikat, nabi, kitab, dan hari akhir. Terus Islam adalah sholat 5 waktu hari, puasa Ramadan, kan gitu jawabannya. Ya iya, ya itu, tapi substansinya bukan
itu kan caranya, itu kan torikotnya, syariatnya, kan gitu. Islam jauh lebih lengkap dari itu. Ya kamu itu Islam. Kalau kamu jujur sama dirimu, kamu itu Islam, yaitu ajaran Allah, yaitu Injil, itu Taurat, yaitu Zabur. Nah tiba-tiba karena kita terjebak pada institusionalisasi, maka kita terus menganggap ini Muslim, ini kafir, ini Yahudi, ini Kristen, ini Buddha, dan seterusnya. Kita terjebak pada itu. Ya sudah terlanjur seperti itu. Itu pun masih kita keping-keping lagi. Jadi kita sekarang ini bersuku-suku. Jadi Rasulullah datang kan untuk integrasi, nggak ada suku-suku disatukan kembali menjadi satu universalitas atau universalisme, kan begitu. Sekarang kita kembali sebelum Muhammad. Jadi sekarang itu semua jadi suku tuh. Semua jadi suku. Ada suku Syiah, ada suku Ahlussunnah, ada suku FPI, ada suku FBR, ada suku Ahmadiyah, ada suku MTA, LDI, dan ada suku Golkar, ada suku Demokrat, dan masing-masing punya kepala suku. Ada yang hebat, ada yang tidak kepala sukunya. Dan yang kita bilang negara ini sebenarnya juga kerajaan atau suku-suku yang bertarung saja. Pokoknya dia apa-apa, kalau PDIP ya Bung Karno toh. Rajanya tetap Bung Karno. Yang teruskan ya anaknya Bung Karno, cucunya Bung Karno, kan begitu, tetap kerajaan, tetap suku, tetap kepala suku. Substansinya seperti itu. Demokrat kok tiba-tiba Agus, itu ya apa kata kepala suku? Kan gitu. Betul enggak? PAN itu ada kepala suku Pak Amin Rais, cuma Pak Amin Rais ini tidak memperjelas dirinya. Kadang-kadang dia pejuang, kadang-kadang dia macam-macam lah. Jadi sekarang kan ada yang berjuang menjadi kepala suku, asal punya duit, punya media banyak, Anda bisa jadi kepala suku, Anda bisa menjadi raja. Ya, Anda punya media Indonesia, Anda punya itu, Anda menjadi raja, dan raja dia. Ini yang MNC ya raja, raja. Dan ternyata perlembagaan tadi kita langgar-langgar sendiri. Asal Anda raja, Anda bisa membiayai 9.000 sekian ranting, ya, Anda bisa datang ke pesantren, terus Anda pakai serban, pakai peci, Anda berdiri di podium, dan Anda dicium tangannya oleh santri-santri. Karena kita terjebak pada perlembagaan tuh. Jadi untuk menjadi Islam sederhana, asal pakai peci, tambah serban, tambah jubah, terus Assalamualaikumnya belajar beneran, gitu kan? Jadi seolah-olah demokrasi, tapi sebenarnya ini kerajaan. Indonesia ini satu ruang besar yang diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan, terus bergantian atau bersaing atau bekerja sama, kan begitu? Cuman itu. Nah, untuk itu kita harus punya konsep tentang Indonesia yang akan datang, dan itu akan diserahkan kepada Anda semua, dan Anda harus membangun Indonesia berikutnya. Kalau Anda tidak bisa melakukannya sekarang, nggak ada masalah, tapi Anda sudah punya konsep bahwa ini loh, Anda sudah punya mushafnya itu, Suhufi Ibrahim wa Musa tadi, Anda sudah punya. Dan itu lengkap, sampai ilmu kesehatannya, sampai semua harus lengkap. Termasuk yang di workshopkan oleh Pak Profesor Abdul Basit tadi, itu juga harus punya konsep ekonomi Ma'iyah. Tidak berarti Ma'iyah menjadi lembaga, kan sudah kita hindarkan Ma'iyah tidak menjadi lembaga, tidak menjadi organisasi, tapi mengorganisme dia selalu berusaha untuk menjadi organisme di dalam organisme agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu teman-teman ya. Dari situ mudah-mudahan apa yang kita seharusnya tidak tuli dan tidak buta, kita makin tahu malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Habib Anis ini mbahnya imigrasi dari Yaman. Oh bapak ya? Baru kemarin. Oh tak pikir. Oh, jadi baru
bapak yang pindah dari Yaman ke sini, saking nggak beresnya di sana bagaimana? Nah, teman saya di sini sahabat saya dari dulu. Jadi ini tadi sudah saya wanti-wanti, asal kamu kalau bikin padepokan. Soalnya beliau ini sobo kuburan, ziarah kubur, itu ahli tidak karuan. Sampai ada satu teman kami lagi, namanya Mas Hamim, orang yang sejak awal sangat menemani dan sangat punya panggraito yang sangat jernih terhadap Indonesia, tapi tidak terkenal. Dia sekarang hanya pedagang kelontong itu, tapi dia sangat persepsional terhadap Indonesia dan dia ngerti siapa kiai-kiai yang sebenarnya. Itu pesen sama Anies, Nis, kau nang kuburan bentungiku nek dadi wali kondo aku ya. Asu. Itu kali melecehkan tapi juga indah ya. Karena jadi wali aku kondo aku loh ya, jadi wali. Seolah wali itu apa itu, menengke. Saya senang dengan kemesraan seperti itu. Nabi, tolong, karena beliau ini melakukan penelitian. Kalau Anda tanya mengenai masyarakat Samin, tanya dia. Kalau Anda tanya mengenai kasus-kasus di daerah Pati sana, tanya sama dia, karena dia tahu banyak. Dan berkawan sama saya, sama adik-adik saya sudah 20 tahun lebih ya? 80. Mulai 80 ya? 79, berarti sudah 32 tahun lebih bersama kami. Anaknya sudah sarjana, anaknya sudah bekerja dan rencananya kawin lagi. Sudah cukup 3 aja ya. Sini. Aku enak ya kalau Anies gitu ya. Sebenarnya hati palsu lah. Meh misuk piye? Kowe jak angahmu. Meh misuk mah dibalani wong akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk dibisuane. Ya, teman-teman, aja dikatakan ngomongane wong siji. Akeh ngapusine di orane. Jadi saya akan mencoba dari sisi lain. Tapi sebelumnya alhamdulillah malam ini saya melihat Pak Nur Sama kok ganteng banget gitu. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Amin. Teman-teman gini, saya akan coba di sisi lain, tapi sebenarnya hanya nambahi saja karena sudah mau dikongkon ngomong tapi dintekno dhewe gitu. Keterlaluan. Kaya wong dikongkon ngomong mangan tapi dintekno dhewe sih kok. Ini coba mangan iki. Jadi gini. Saya akan beri contoh aja supaya jelas. Ada 2 orang, ini orangnya wis mulih mau dia. Ada 2 orang tuli yang ketemu. Saya ngomong bahwa ini dari hati semua asalnya. 2 orang tuli ketemu, 2 orang tuli ketemu di jalan. Yang satu bawa pancing, harus ngerti mesti ya. Bawa pancing, yang satu dari arah sebaliknya. Yang dari arah sana tanya, mau kemana? Mau mancing? Yang bawa pancing ngomong, enggak. Saya mau mancing. Terus yang sana, oh saya kira mau mancing. Jadi kan kayaknya ngomong, tapi yang ditangkap itu kan apa yang di dalam dirinya sendiri. Yang fokusnya hanya dalam dirinya sendiri. Akibatnya ketika kita ngomong dengan orang lain, yang kita dengar itu suara di dalam diri kita, bukan suara orang lain. Tadi yang dikatakan ketika Anda fokus pada diri sendiri, yang lain hilang semua. Dan itu kan fi qulubihim maradun. Jadi di dalam hatinya ada penyakit, bisa mulai dari situ. Itu tentang dengar. Tentang buta lebih rumit lagi. Jadi kalau misalnya ada gajah besar, dan ini sekarang terjadi, gajah besar, yang satu ngomong, ini perumpamaannya saya kembangkan sendiri. Macam bisa kembangkan, masa aku lah. Jadi iso ngarang ngawur ya, aku saya suruh ngawur kan. Gue nggak cerita tentang yang keempat, kelima, ketujuh gitu. Jadi ada gajah, ada beberapa orang di kelilingnya mengatakan gajah itu, wah ini kayak bambu gini, gitu kan? Yang satu, wah enggak ini kayak lempengan, macam-macam kan? Mereka berdebat. Akhirnya karena perdebatan mereka menemukan sesuatu. Kalau begitu itu saja, mungkin saja semuanya benar. Nah gitu kan? Ada orang yang
yang lebih arif, bisa jadi ini semuanya sisi pandang yang berbeda-beda benar. Dan manusia kan selalu begitu. Jangan-jangan memang kita hanya memandang yang benar. Kemudian datang seseorang yang nggak buta, ngomong gajah itu begini, malah dibalangi orang buta 10 itu. Kamu bohong, kamu macam-macam. Jadi ketika itu orang yang benar ngomong tentang gajah dilempari. Jadi kalau buta itu lebih payah itu. Jadi dua sisi dia. Bahwa ketika kita melihat misalnya sisi-sisi sekarang ya, oh semua masalah dilihat dari sisi A, B, C dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada orang yang punya mengatasi itu saya tertarik dengan kata-kata mengatasi. Akhirnya kita berada di atas itu. Jadi kata-kata mengatasi itu tidak di dalam masalah. Kita keluar dari masalah untuk melihat dari luar. Walaupun nanti masuk menggarap kembali. Tapi mengatasi itu tidak di dalam masalah. Nah, sekarang ketika orang ngomong tentang pluralisme macam-macam, sisi pandang dan lain sebagainya, akibatnya wah ya kita relatifkan semuanya. Nah, ketika direlatifkan semuanya, kita menghilangkan Allah. Karena ada ilham, ada wahyu dan lain sebagainya. Dan ketika ada orang arif yang melihat lebih menyeluruh, dilempar bersama-sama bisa. Itu salah satu contoh ya. Sekarang saya mau mencoba menarik ke belakang. Yang kita hadapi ini dalam sisi historis saja. Tadi saya di jalan sempat ngomong sama Mas Ali tentang bagaimana kita menangkap sisi perbedaan-perbedaan ini. Dan kita titik berat, kalau istilahnya Cak Non, titik beratnya kemana? Orang kan mengatakan dulu, orang itu kan berbuat baik. Si A itu nggak usah sebut nama, siapapun bisa ya sekarang. Si A kan berbuat baik, dia hebat, dia begini. Kita kan memandang sisi itu. Anda nggak lupa, ketika Belanda terakhir di sini, VOC masuk ke pemerintahan Belanda, itu terjadi birokrasi rasional. Dan kalau menurut Weber itu benar, itu harusnya begitu, rasional, birokrasi itu rasional, jelas, kan begitu, terukur semuanya. Kemudian bupati-bupati dikumpulkan di presiden, ada presiden yang untuk mengatur birokrasi itu semuanya. Itu kalau Anda memakai rasional sekarang, yang dilakukan Belanda itu hebat, benar itu, harus didukung Belanda, kan begitu sudut pandangnya. Tapi kalau Anda melihat garis besar, gambar besarnya, Belanda melakukan itu kan untuk apa? Kita kan tidak mengatasi itu, ada ini. Nah, tujuan besarnya apa? Kita naik dulu deh, satu tingkat aja, gak usah terlalu banyak. Jangan kan keduruan kadang-kadang, sehingga lali budun berbeda. Jadi kita satu tingkat aja. Tujuannya apa? Loh, bangun. Loh ya, kereta api itu dulu Belanda semua yang bangun. Hebat kan, bagus. Jalan-jalan banyak itu dulu dah. Tapi untuk apanya? Ketika kita memandang itu dalam satu sisi, kita akan terjebak. Tapi ketika kita memandang dari sisi yang lebih besar, kita mencari ini mau kemana sebenarnya? Kalau Belanda tadi masuk VOC ke pemerintahan Daendels, itu terjadi rasionalisasi dan modern. Dan itu akibatnya raja dipotong dari bupati, sehingga Ronggo Warsito bicara itu zaman Kolobendu. Ronggo Warsito ngomong Kolobendu itu karena kerajaan kehilangan kontrolnya pada bupati-bupati, karena bupati kontrol langsung pada residen yang dikuasai Belanda. Nah, kalau ada konteksnya begini, karena itu Ronggo Warsito ngomong walaupun rajanya bagus, menterinya bagus, nggak bisa ngelawan Kolobendu ini karena strukturnya dirubah total. Dan itu bergerak. Nah, kalau sekarang dalam keadaan begini Anda menilai orang, dia kan bagus, melakukan ini, melakukan itu. Anda melihat gambar besarnya, kita akan terjebak di hal yang sama. Karena gambar besar itu akan selalu berulang, dan kita berada dalam situasi-situasi semacam itu terus-menerus. Nah, ini kalau kita buta terhadap itu dan tuli terhadap itu, kita akan salah. Kita akan jadi kayak amtenar dulu yang bangga sekali karena ini modern. Dia ngomong cara Belanda, bergerak dengan gaya Belanda, seolah-olah ini simbol modernitas. Kalau kita dukung, keliru. Tapi kemudian terbukti bahwa itu hanya mencuri saja. Cara mengakali Anda, karena Anda buta, tuli, maka Anda tidak mendengar. Tapi siapa yang tidak buta waktu itu? Hanya satu kelompok waktu itu yang tidak sepenuhnya tidak buta. Kelompok pesantren yang kemudian menarik diri masuk ke desa-desa. Dan mereka melawan itu secara frontal.
Dan karena pesantren frontal, Belanda nggak, kalau tadi kerajaan itu dipotong dari residen dengan adanya dari raja dengan residen, pesantren dipotong. Oh, kalau begitu saya datangkan sekolah. Jadi sekolahan yang Anda warisi sekarang itu tujuannya bukan mencerdaskan Anda, tapi untuk membuat Anda jauh dari tradisi Anda sendiri, membuat Anda jauh dari agama Anda sendiri. Keluarlah dari sekolah. Maka akibatnya seperti Dadan, minimal seperti Cak Nun. Jadi kita melihat dari harus punya kecerdasan untuk melihat dari banyak sisi, dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita, tadi Cak Nun mengatakan universitas itu satu ruang besar dengan banyak pintu. Bagaimana kita masuk? Pertama kali Anda tidak berada pintu di dalam diri Anda. Itu yang fikulubin. Anda harus buka semua pintu dalam diri Anda. Karena yang menyekat-nyekat itu bukan di luar, tapi di dalam Anda. Kalau itu ada buka semua, Anda bisa masuk itu. Kalau nggak ada buka, nggak bisa. Karena perintah Yakub, Nabi Yakub alaihissalam pada anak-anaknya ketika akan menemui Nabi Yusuf, masuklah dari pintu manapun, jangan satu pintu. Dan orang yang mampu begitu, orang yang sudah membuka ini. Karena Anda pasti, manusia itu punya keinginan, aku ingin pintu itu aja kan begitu. Tidak yakin bahwa semua pintu akan sampai ke tujuan yang sama. Jadi yang kita tarik dari hal-hal ini bahwa yang membuta tulikan kita itu, karena itu pertama kali kan hati. Hati kita harus kita buka dulu. Karena selalu kata-katanya fikulubin. Jadi dari hati dulu, kemudian telinga, mata. Jadi ini salah satu perspektif saja, bahwa yang kita lakukan bahwa supaya kita tidak mengulangi lagi, dan kita kan terputus dari sejarah ini. Bahkan sejarah bagaimana persaingan di awal dulu ketika membentuk Indonesia sampai dengan sekarang kita nggak punya catatannya. Nggak ada catatan bagaimana dulu orang beristihad mengatasi situasi real di masyarakat Indonesia. Dan kita sampai nggak tahu bagaimana situasi sekarang sampai seperti ini, dari mana asalnya dan bagaimana terbentuk. Siapa yang menguasai kita sekarang? Tadi disinggung sendiri Pak oleh Cak Nun, tanah kita segini besar, pemiliknya siapa? Dan kita mengulang lagi kerajaan-kerajaan Jawa dulu yang cukup dibayar oleh VOC, bukan pemerintah, untuk menjadi jongos-jongosnya. Hari ini, sekarang saya mau tanya, kita keluar, jangan di Indonesia, jangan di Indonesia. Kita keluar, tanya orang di luar, jawabannya akan sama. Gampang, bisa dibayar, kebijaksananya bisa saya beli pejabatnya. Ini kita akan kembali kepada kerajaan-kerajaan zaman dulu. Kerajaan dulu bisa dikuasai pelan-pelan, bahkan sampai dengan kerajaan VOC itu Anda boleh, Anda garap itu, Anda tolong saya ini, Anda saya beri tanah itu. Akhirnya VOC punya tanah banyak di sini, dan itu yang mendatangkan Belanda ke sini. Dan kalau itu diteruskan, mungkin akan terjadi terulang lagi, karena tanah sudah dikuasai. Ini orang menjadi udang. Soalnya kita sudah dinandi. Jadi teman-teman jangan buta terhadap hal semacam ini. Jangan kagetan juga kalau tiba-tiba yang datang tidak ada sangka-sangka, walaupun kita alhamdulillah kita masih bisa tertawa-tawa terus. Jadi teman-teman, ini situasi yang kita nggak boleh buta. Mungkin itu saja, Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya waktu setengah jam. Gini, ada orang buta, jadilah seperti ini, saran Anda tadi. Tak terjemahkan, jadilah orang buta yang bisa melihat cewek cantik. Iya caranya. Ada orang buta yang kok mati ya, nama cari itu ayu. Karena Jakarta sedang banjir nih, sedengkul. Terus ada orang buta tidak tahu jalan, toh kan biasanya gini-gini. Akhirnya, tapi dia kuat. Terus ada orang yang bisa melihat tapi lumpuh, terus minta digendong sama yang buta. Di tengah nyebrang jalan itu dia tanya sama si lumpuh ini, ada cewek cakep ya? Kok tahu?
Karena ada reaksi di punggungnya gitu. Nah, itu juga termasuk melek ya. Jadi buta itu berlapis-lapis ya, skalanya berlapis-lapis, peristiwanya di dalam diri kita berlapis-lapis. Yang kedua, kalau ngomong soal buta, tadi kan Ustaz Nur Somad menyebut mengenai Allah mengatakan mereka itu punya hati tetapi tidak bertafakuh. Tafakuh ini sebenarnya kalau dalam dunia hasanah Islam itu produk pikiran, produk akal. Tapi Allah menyebut mereka punya hati tapi tidak meneguhkan pengetahuannya, meneguhkan sikapnya kan gitu. Tafakuh kan meneguhkan sikap atau apa gitu ya. Kan itu hasil pikiran. Kenapa kok hati kok outputnya adalah pemikiran? Itu sebuah pertanyaan besar dan kita kalau bisa membuka mata kita. Jadi misalnya anak cucu saya, anak kecil ini, Anda tanya ke semua ahli pendidikan, mungkinkah anak ini bisa duduk di sini tenang, tidak rewel, melihat, memperhatikan? Kalau menurut hitungan intelektual akademis, dia tidak paham apapun yang diomongkan oleh orang-orang di depan, tapi dia bertahan seperti itu. Dan ini banyak di Maya, di Jogja, di Surabaya, di Magelang, semua anak kecil banyak yang duduk sampai jam 3 pagi. What happened to them? Apa yang terjadi pada diri? Kalau kita ngomong sederhana ini, semua yang didengar oleh telinganya menjadi file di otaknya. Mungkin tumbuhnya nanti 10 tahun lagi menjadi pohon dan berbuah, mungkin 20 tahun lagi. Jadi tidak apa-apa, dimasukin aja ke telinga, yang penting dia jadi file. Itu yang pengetahuan kita sekarang. Tapi kalau melihat ayatnya tadi, dia menampung dengan hatinya, dia merasa gembira bersama om-omnya, adik-adiknya di sini. Kegembiraannya itu membuat dia terbuka pori-pori rohaninya, sehingga jangan dipikir dia tidak paham. Cuman tahap pemahamannya berbeda dengan kita dan speednya dan iramanya berbeda. Tapi dia akan mendapatkan manfaat dari itu. Suatu hari dia akan mengalami apa pada suatu hari ya. Nanti dia akan merujuk ke apa yang dia dengar pada malam hari ini. Dan itu sangat banyak. Ya makin banyak anak-anak kecil yang mengherankan. Kalau pakai teori pendidikan, tidak masuk. Di Jogja itu teman-teman ayah kumpul Jogja itu bendaharanya anak SMP kelas 1 yang juga maknyahan kalau. Dan itu jangan diremehkan, jangan dipikir yang benar pasti adalah yang kita ketahui dari teori-teori pendidikan modern. Enggak. Makanya kalau saya yang begini, saya ingin bilang sama Anda, sudahlah dengerin aja, Anda gembira, Anda bersyukur, nanti dia ada yang rumput tumbuh besok lagi, ada yang jagung tumbuh 3 bulan lagi, berbuah 3 bulan lagi, ada yang pohon jati yang nanti akan menjadi tiang dari rumah masa depannya. Sudahlah, itu nanti akan luding sendiri di situ. Saya kan pakai luding-luding aja hidup saya. Jadi kalau saya mikir, saya enggak pakai tenaga, karena yang mikir pikiran saya, otak saya. Jadi kalau malam saya ya gitu, aku pesen sama pikiran gue nyambut gawe gitu. Terus saya tidur, dia kerja. Emang terus mati? Kan enggak, dia kerja. Begitu saya bangun, saya mendapat hasilnya. Jadi enggak ada pemikir. Ini seorang pemikir, kesalahan mikir. Saya enggak pernah mikir. Saya serahkan kepada akal, dan Allah sudah ngasih itu. Ada mekanisme, ada pembagian kerja. Maka kalau melihat kulubun layafkohuna dia. Jadi tidak memahami. Ternyata kalau kita melihat surat An-Nur ayat 35, ternyata bangunannya itu kan Allah mengatakan ini jasad, namanya miskah, kemudian ada misbah, itu hati, kemudian ada zujajah, itu akal. Selama ini saya memahami zujajah itu adalah helmnya, itu kan tabung kaca. Ternyata yang tua itu hatinya, akal itu pegawainya, karena nanti pertemuannya dengan Allah itu hatinya itu. Dia lebih senior, dia lebih tua, dia lebih sepuh, dia kerisnya. Ini pedangnya gitu. Otak itu pedangnya.
Jadi kalau Anda mengatakan, kalau Anda hidup dengan memahami bahwa titik berat manusia adalah akalnya, kemudian Anda menganggap hati itu urusan lain, Anda akan kehilangan kesatuan hidup, Anda akan kehilangan keseimbangan. Gitu. Jadi ada sesuatu yang datang dari Tuhan itu melalui hati, dan itu lebih matang daripada melalui akal, karena akal nanti yang tugasnya menerjemahkan, dia bagian regulator akal itu, pikiran itu teman sekalian. Nah, kemudian dari seluruh yang diomongkan Bipanis tadi, saya kira saya sangat senang sekali karena begitu banyak hal yang harus kita melei, ya, bahasa Indonesia, kita melei, jangan kita biarkan diri kita buta terhadap semua. Termasuk tadi saya sudah kasih contoh-contoh mengenai yang teknis-teknis. Kemudian juga sebenarnya ada yang di Ma'iyah ini kan Anda datang tidak sebagai pemikir, datang sebagai manusia dengan keseluruhan faktor Anda, dan itu Anda integrasikan. Jadi Anda sedang bertauhid, sesungguhnya Anda sedang bertauhid, dan itu merupakan tabungan untuk nanti bertauhid kepada Allah. Karena tidak mungkin Anda bertauhid dengan Allah tanpa mengintegrasikan seluruh makhluk-makhluknya di dalam kesadaran Anda, dan semua itu Anda atasi, Anda takaburi untuk menjadi kemaslahatan, untuk menjadi kesolehan. Soleh itu sekali lagi kebaikan atau kebenaran yang dilaksanakan dengan hitungan yang matang, itu soleh. Sehingga mudorotnya sekecil mungkin, manfaatnya sebesar mungkin, bias-biasnya serendah mungkin. Itu namanya soleh. Makanya aku anak soleh, tidak aku anak khair, tidak aku anak ihsan, tapi aku anak soleh. Hanya saja tidak pernah diterangkan soleh itu apa. Nah, yang pernah menjelaskan cuma Gus Dur. Banser, jadi Gus Dur jadi presiden, mendarat di Malang, bansernya siap, semua banser siap. Ini Presiden Abdurrahman Saleh sudah mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Ini memang banser ini aku Ma'iyahmu wakai beratus-ratus, tapi pegawainya salaman kalau aku ini Joko sampai ini salaman. Apa-apa banser itu kan setengkak di atas tarsik. strukturnya ya, kita jangan kehilangan konstruksi, ya kalian selalu pikiran ini kan. Saya sering jangan seperti sarung. Ini negara sarung. Ini bedanya sarung sama celana baju. Kalau celana baju kan jelas ininya, ya jelas. Mana negara, mana pemerintah, MK itu di atas presiden atau sejajarnya atau di bawah presiden harus jelas. Polisi mestinya di mana, tentara mestinya bagaimana, itu konstruksinya jelas. Oh ini celana ini depannya ada ritnya, kalau terbalik nanti ritnya di belakang, kan gitu kan. Baju juga kancingnya di depan, kalau laki-laki gini, kalau perempuan dibalik gini kan gitu. Itu namanya konstruksi. Kita sekarang ini sarung. Jadi sarung itu dijadikan apa saja bisa. Dadekno celono ya iso, dadekno klambi iso, pakai untuk sajadah bisa, kemul bisa, serban bisa, ya toh. Digelen ya enak. Alas itu. Alas dulu. Maksud saya, kalau birokrasi tidak tegas, tidak jelas, ya Pak Projo tadi itu, maka sekarang siapa saja bisa menjadi apa saja, siapa saja bisa melakukan apa saja, tidak jelas pembagian tugasnya, dan itu yang kita alami sekarang, itu tidak jelas. Nah, maka Habib Anies sangat bagus menggambarkan bahwa kita itu punya warisan-warisan bagus dari Belanda yang seharusnya kita pakai. Jadi kan gini lah, misalnya ada orang kafir punya rumah di kampung kita, dia yang ngacuin, setelah orangnya mati masa kita rubuhkan rumahnya kan bisa kita pakai untuk sekolah, untuk apa gitu loh. Tidak harus kita kutuk dia, terus kita hancurkan semuanya gitu. Nah, saya kira kita punya banyak hal-hal di Indonesia yang bisa kita teruskan, bisa kita daya gunakan, bisa kita takaburi atau kita kelola dan seterusnya. Ini masih ada
pertanyaan 3 orang nggak apa-apa, masih ada sekitar 20 menit. 1, 2, oh, Dadang, oke. Terakhir, Dan, saya mohon ini Mas Indri, nanti terakhir ini.